Pernah nggak sih kalian mikir budaya kita bakalan punah cuma gara-gara kita malu buat nge-up budaya kita sendiri? Mereka bilang budaya itu kuno, tapi yang kuno sebenarnya kalau kita lupa sama akar jati diri kita. Balik lagi sama aku, Amo Hanif di Paradoku. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa kita lebih bangga menggunakan ataupun make fashion luar negeri gitu? Padahal di negeri sendiri kita punya kain. Ini bukan hanya sekedar kain, ini adalah warisan. Ia adalah rangkuman cerita dari nenek moyang dan leluhur kita semua. Di sebuah kabupaten di bawah kaki Gunung Ciremai, dengan udara yang sejuknya, dengan tradisi yang masih kental, yaitu Kabupaten Kuningan, ada sekelompok anak muda yang memilih untuk gak lupa sama budayanya. Mereka adalah Hibar Budaya Nusantara. Komunitas yang gak cuman ngomongin budaya, tapi juga ngejalanin, ngelaksanain, ngelangkah, bergerak, beraksi. Tahu nggak sih kalian semua, di setiap helai kain Nusantara ini, mereka itu kain yang kita pakai gitu. Contohnya nih kali ini aku lagi pakai juga gitu itu. Itu ada doa, ada filosofi, ada cerita dan maknanya sendiri. Kayak misalnya batik, tenun, songket, atau ulos atau iket. Itu bukan cuma tentang motif cantik, tapi itu kode budaya. Bayangin, satu kain kalian itu butuh waktu berminggu-minggu dibuat dengan tangan, dengan kesabaran, dengan cinta, dan itu semua buat apa? Buat kita pakai, buat generasi yang katanya takut lupa sama akar. Beberapa waktu lalu, Hibar Budaya Nusantara berkolaborasi dengan Harmoni Wasra dan Bank Indonesia. Aku dan teman-teman datang ke acaranya dan kita ngeliat di sana melakukan satu kolaborasi yang sangat keren. Mereka bikin sebuah gerakan baru, ngajak anak muda buat tampil berkain, karena gak cuman sekedar pakai kain, tapi paham dan ngerasain belajar bahwa kalau pakai kain itu keren, dan pakai kain itu nggak kaku, nggak harus kita nunggu kondangan. Kebayang kan? Pasti kalian setiap pakai kain itu selalu ditanya, mau kondangan kemana? Atau misalkan kainnya kain tradisional, ini dukun dari mana? Gitu kan? Dari generasi ke generasi kain ini tetap terjaga gitu kan. Karena budaya kan sebenarnya harusnya makin keren gitu. Nah, gak cuman bicara kolaborasi yang dilakuin itu gak cuman bicara tentang berkain, tapi juga ngasih tahu bahwa berkain itu bisa loh buat kalian jadikan daily outfit. Karena budaya gak akan pernah keren kalau kita sendiri malu buat makainya. Kadang-kadang nih kita ngelihat budaya itu cuman bicara tentang masa lalu, cuman bicara tentang romantisme ataupun mistikal gitu kan. Padahal budaya itu adalah masa depan. Kalian mau jalan ke depan, tapi nggak tahu belakang kalian tuh kayak gimana, ya kalian bakal hilang lah. Dan menariknya, wastra atau kain itu nggak pernah tua loh. Kalian bisa bikin jadi streetwear. Contoh, kali ini aku lagi ngegabungin kan, ada nih produk baru dari Novamax yang jersey Dignity nih. Lagi aku kolaborasiin sama kain juga. Bisa jadi fashion show kelas dunia kan. Bisa jadi merchandise, bisa jadi simbol gerakan. Bayangin kalau setiap anak muda di Indonesia bangga pakai kain. Bangga bahwa identitas mereka,
bangga bilang, ini gue, ini Indonesia. Karena jujur aja, yang bikin budaya mati itu bukan tentang waktu, tapi juga bukan tentang zaman. Budaya bisa mati itu karena lupa. Lupa sama asal usul, lupa sama cerita, lupa sama diri sendiri. Tapi selama ada yang mau nyala, ada yang masih mau bergerak, mau berdiri, mau ngomong apapun itu tentang kebudayaan, gua ya dirasa-rasa budaya nggak akan pernah padam. Dan sekarang giliran kalian. Kalian bisa mulai dari hal yang paling kecil. Mulai dari ngelirik lagi lemari, punya mungkin di sana ada kain gitu kan, di lemari yang kecil gitu. Mulai dari nanya, ini kain apa? Ini kain dari mana? Mulai dari pakai buat jalan, buat nongkrong di coffee shop gitu kan. Yuk mulai, kalian semua berkain. Aku juga mulai kok. Karena budaya nggak akan pernah usang selama kita mau bikin dia relevan. Ngajak anak muda berkain bukan cuma tentang keren, tapi buat inget siapa diri kita sebenarnya. Kalau untuk berfashion kenapa pilih kain? Sebenarnya karena pengen aja sih. Karena kayak udah jarang dipakai, terusnya juga pada saat kita pakai juga nggak harus terlalu formal ya, kita bisa padu-padain sama sama jeans atau sama yang lain. Jadi merasa bisa dipakai buat kesehari-hari gitu. Kalau berkain terus bisa jadi berfashion gitu ya, menurut aku bisa-bisa aja sih ya, karena berkain tuh harusnya bisa dipakai untuk sehari-hari dan juga bisa jadi fashionable gitu loh. Karena kan kitanya jadi lebih ini ya, lebih berkreasi juga, entah dipakein kainnya aja atau terus di atasnya hanya kaos, terus atau dipadu-paduin sama ikat yang di bagian pinggang kayak gitu. Menurut aku sih bisa kayak gitu. Kalau menurut saya sih secara makna kain itu luas, lebar, banyak ya. Gitu. Tapi yang lebih utama dari makna kain adalah melindungi diri dari dari aurat sebenarnya gitu maknanya mah. Cuma kalau lebih khusus sih kenapa berkain atau secara maknawi ya memang ini adalah skena atau budaya yang sedang dinaikin lah gitu secara ini gitu. Jadi kalau menurut saya mah berkain tuh gaya gitu. Artinya ya khususnya di Sunda ya, Sunda gaya gitu. Jadi harus gaya biar berkain. Skena kebudayaan ini wajib kita cintai. Kenapa? Karena kita orang Sunda, kita orang Indonesia gitu. Jangan kalah sama budaya yang datang dari luar gitu. Caranya yang pertama adalah kita suka dulu aja deh ya, suka dulu terus merasa pede menggunakan pakaian adat, itu yang lebih penting. Kenapa? Karena selama ini stigma terhadap pakaian adat khususnya Pangsi, khususnya Sunda ya di laki-laki itu terkesan kuno, terkesan dukun dan lain sebagainya. Tapi lebih khusus sih kalau menurut saya itu karena framing aja. Sebenarnya enggak, ini keren, ini bangga, ini skena kebudayaan. Semoga ini menjadi gerakan komunal, gerakan lebih banyak orang berpassion Sunda atau berpassion pakaian adat dan nggak malu menggunakannya dimanapun gitu. Karena sebenarnya pakaian adat ini cukup fleksibel, bisa digunakan di mana aja ketika kita emang cinta terhadap kebudayaan lokal ya. Khususnya Indonesia, jangan sampai kita tergerus oleh kebudayaan luar. Contohnya apa? Contohnya K-pop misalkan ya. K-pop itu menurut saya penjajahan secara kebudayaan. Itu mengikis banget kebudayaan lokal khususnya Sunda dengan minimal kalau yang lain passion, bisa di fashion, bisa di film, bisa di apapun itu. Sebenarnya kita lebih kaya daripada mereka secara kebudayaan dan lebih santun menurut saya sih itu.